Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baik, kali ini bersama saya, Kak Aisyah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari subtes penalaran umum. Nah, langsung saja kita lihat bentuk-bentuk soalnya, teman-teman. Nah, untuk soal pertama, antioksidan didapatkan secara alami pada makanan, seperti pada buah, sayuran, dan kacang-kacangan, serta dalam bentuk suplemen. Selain itu, antioksidan juga terdapat pada minuman seperti teh, coklat, dan kopi. Menurut dokter, manfaat antioksidan bagi tubuh adalah untuk melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah pendapat dokter tersebut? Nah, untuk soal ini, teman-teman, ini kan soal lagi-lagi ini adalah soal memperlemah ya. Kalau kita lihat, dia soal memperlemah. Nah, dia ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kekuatan dari pendapat dokternya. Jadi kita cari saja opsi yang memperlemah dari pendapat dokternya. Kalau dia memperlemah, syaratnya apa? Syaratnya adalah dibahas di dalam teks. Yang kedua apa? Dia kontra atau tidak mendukung atau memperlemah ya. Nah, kalau kita lihat A, tidak mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan dapat merusak sel-sel tubuh. Nah, untuk ini, itu dia tidak mengonsumsi. Yang dibahas di dalam teks adalah ketika kita mengonsumsi makanan antioksidan. Jadi, ketika dia tidak mengonsumsi, itu tidak ada di dalam teks. Maka alfa jawabannya salah. Kenapa? Karena dia tidak memperlemah, tidak juga memperkuat. Kita lihat B, mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan akan berbahaya bagi tubuh. Kalau di sini dia bilangnya berbahaya ya, teman-teman. Sedangkan kalau di dalam teks itu dia memiliki manfaat. Kata dokternya dia memiliki manfaat. Nah, sehingga untuk melindungi sel-sel. Jadi kalau berbahaya dengan bermanfaat itu kan dia kontradiksi ya. Nah, ini kita keep dulu karena dia kontra. Kemudian kita lihat opsi C, mengonsumsi antioksidan secara cukup dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Nah, dia bilang secara cukup, kalau di sini dia ada manfaatnya. Dan di sini dia melindungi sel-sel tubuh, itu sama dengan apa yang dikatakan di dalam teks. Sehingga ini memperkuat. Karena dia membahas hal yang sama dengan apa yang ada di dalam teks. Kemudian kita lihat delta, makanan yang mengandung antioksidan sangat digemari oleh masyarakat. Nah, ini dia sudah membahas ketika dia sudah disebarkan ke masyarakat. Sedangkan di dalam teksnya itu masih membahas manfaatnya di tubuh. Jadi kalau kita bilang ini digemari oleh masyarakat, itu kan tidak dibahas ya dalam teks. Nah, kemudian selanjutnya error, suplemen antioksidan diperlukan sebagai pengganti antioksidan alam. Nah, ini kata suplemen diperlukan sebagai pengganti, itu tidak dibahas dalam teks ya. Nah, karena tidak dibahas berarti opsi D dan error itu salah ya teman-teman. Jadi satu-satunya opsi yang bisa benar di sini adalah opsi Bravo. Betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 1 ini soal yang pasti akan muncul teman-teman. Jadi ada 1 atau 2 nomor. Jadi minimal kita bisa jawab salah satunya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Tempat wisata akan menambah wahana baru apabila jumlah pengunjung meningkat lebih dari 25% setiap tahun. Apabila menambah wahana baru, pengelola tempat wisata A akan menambah karyawan baru. Tahun ini, pengelola tempat wisata A tidak menambah karyawan baru. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah jumlah pengunjung tahun ini meningkat sebesar 2/5 dari tahun sebelumnya. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, dia ada kata apabila ya.
Di sini ada kata apabila. Apabila jumlah pengunjung meningkat lebih dari 25% setiap tahun, maka tempat wisata A akan menambah wahana baru. Jadi karena ada kata apabila, ini apabila, karena ada kata apabila, berarti kita akan mengerjakan soal ini menggunakan logika implikasi. Nah, kita lihat logika implikasinya di sini. Apabila jumlah pengunjung meningkat lebih dari 25% setiap tahun, tempat wisata akan menambah wahana baru. Jadi, bisa kita katakan di sini ada kata menambah wahana baru. Kemudian di sini juga akan menambah wahana baru. Karena ada dua kalimat yang sama, yang mana kalau kita masukkan ke logika implikasi itu kita dapatnya P maka Q maka R. Q maka R. Di mana Q ini adalah kalimat yang sama. Karena dia kalimat yang sama, maka bisa langsung kita eliminasi atau kita coret. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah P maka R. Nah, jadi ketika ada kalimat yang sama, bisa langsung dieliminasi. Jadi kita bisa langsung coret ini. Kita coret saja menambah wahana barunya. Nah, sehingga kita dapatkan apabila jumlah pengunjung meningkat lebih dari 25% setiap tahun, pengelola tempat wisata A akan menambah karyawan baru. Jadi P maka R-nya adalah, yang ini adalah P, yang ini adalah Q, ini juga Q, kemudian yang ini adalah R. Nah, jadi kita dapatkan bahwa apabila jumlah pengunjung meningkat lebih dari 25% setiap tahun, tempat wisata A akan menambah karyawan baru. Nah, kemudian kita sudah dapat P maka R-nya. Yang terjadi apa? Tahun ini pengelola tempat wisata A tidak menambah karyawan baru. Karyawan baru itu kan adalah R. Karena dia bilang tidak menambah, berarti dia negasi R atau berlawanan dengan R. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah negasi R. P maka R negasi R, kesimpulannya apa teman-teman? Kembali lagi ke modus tollens. Modus tollens kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P itu apa? P adalah jumlah pengunjung meningkat lebih dari 25% setiap tahun. Sedangkan harusnya kesimpulannya adalah jumlah pengunjungnya tidak meningkat lebih dari 25%. Kenapa tidak meningkat? Karena dia negasi. Di sini kan meningkat itu dia adalah P. Jadi karena dia tidak meningkat, negasi. Nah, karena dia negasi, kita lihat kesimpulannya. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah jumlah pengunjung tahun ini meningkat sebesar 2/5 dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, apakah 2/5 itu dia sudah di atas 25% atau masih di bawah 25%. Kalau dia di atas 25%, berarti pernyataan tersebut pasti salah. Kenapa? Karena di sini yang terjadi adalah negasi P, atau dia tidak meningkat lebih dari 25%. Nah, kalau dia ada di bawah 25%, berarti pernyataan tersebut pasti benar. Nah, kita lihat kalau 25% kita desimalkan itu dapat 0,25. Sedangkan 2/5 kita desimalkan itu dapatnya adalah 0,4. Berarti dia lebih besar 2/5, sehingga bisa dikatakan ini meningkat lebih dari 25%. Berarti jawabannya adalah kesimpulan tersebut pasti salah. Kenapa? Karena harusnya dia tidak meningkat di atas 25%. Oke, untuk soal ini itu sebenarnya ini sudah berulang kali kita bahas kalau soal-soal seperti ini teman-teman. Jadi penyelesaiannya itu tergantung dari bagaimana teman-teman bisa melihat yang mana yang merupakan syarat dan yang mana merupakan akibatnya. Kemudian mencocokkan antara opsi dan juga simpulannya. Oke, nah mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Kucing merupakan hewan yang susah ditebak. Sebuah kunci memahami bahasa tubuh kucing adalah dengan melihat mata, telinga, badan, dan ekornya. Ada banyak isyarat fisik yang menunjukkan suasana hati seekor kucing. Tetapi artinya dapat bervariasi tergantung dengan lingkungan dan faktor pemicunya. Sebagai contoh, salah satu tanda seekor kucing merasa percaya diri adalah posisi ekornya menjulang ke atas. Biasanya, posisi ekor mereka yang naik ke atas menandakan mereka sedang merasa nyaman serta percaya diri dan mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah simpulan yang tepat? Nah, kalau di soal ini yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat. Jadi dia berdasarkan paragraf lagi-lagi teman-teman.
Nah, kita lihat, kita langsung menuju ke opsinya saja untuk dicocokkan dengan teksnya. Kalau kita lihat A, faktor utama pemicu perubahan suasana kucing adalah kondisi lingkungan sekitarnya yang sulit. Kalau di sini dia sudah masukkan spesifik ke yang sulit. Sedangkan kalau yang di dalam teks itu dia bervariasi tergantung. Nah, jadi ini dia beda makna ya. Jadi kalau kita lihat A itu kurang tepat. Jadi alfa salah. Kemudian kita lihat B. Setiap isyarat tubuh kucing menandakan kondisi kucing yang sedang merasa nyaman dan percaya diri. Dia bilang di sini setiap isyarat, teman-teman. Sedangkan kalau di dalam teks itu dia merasa percaya diri kalau posisi ekornya menjulang ke atas. Nah, jadi dia bilang setiap isyarat, dan di sini ada isyarat tertentunya, yaitu ketika ekornya menjulang ke atas. Jadi kalau kita lihat, Bravo juga salah ya. Kemudian Charlie, kucing akan merasa nyaman ketika bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini dia salah ya teman-teman. Harusnya ketika dia merasa nyaman, dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi penempatan kata ketikanya ini kurang tepat. Jadi dia kurang tepat yang mana yang menjadi syarat maupun yang menjadi akibatnya. Nah, jadi Charlie juga salah. Kemudian kita lihat D. Untuk memahami kondisi kucing, kita bisa melihat isyarat fisik seperti pada mata, telinga, badan, dan ekor kucing. Nah, ini ada di dalam teks. Sama persis kalimatnya. Jadi kalau kita lihat, yang paling benar di sini adalah delta. Kita keep untuk delta terlebih dahulu. Kita lihat error. Kucing yang sedang merasa nyaman pasti mau berinteraksi dengan manusia. Nah, yang dikatakan di sini adalah berinteraksi dengan manusia. Sedangkan di dalam teks itu dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi dia tidak spesifik kepada manusia, tapi spesifiknya kepada lingkungan sekitar. Kalau opsi error itu dia langsung spesifik pada manusia, sehingga error salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta ya, teman-teman, untuk soal ini. Nah, untuk soal ini lagi-lagi teman-teman bisa mengerjakan dengan mencocokkan antara opsi dengan teksnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, apabila sudah menjadi negara maju, negara sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, angka pengangguran yang kecil, tingginya nilai ekspor, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Jika negara X sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan angka penganggurannya kecil, sedangkan nilai ekspornya masih rendah, serta kualitas pendidikan dan kesehatan belum memadai, manakah simpulan yang benar? Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini dia menggunakan kata apabila. Jadi kita bisa menggunakan logika implikasi untuk mengerjakan soal ini. Nah, terlebih dahulu kita lihat apabila sudah menjadi negara maju. Berarti karena ada kata apabila di sini, ini kita anggap sebagai syaratnya. Jadi itu kita anggap sebagai P. Kita tulis P. Maka negara sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian angka pengangguran kecil, tingginya nilai ekspor, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Jadi ada 1, 2, 3, 4 syarat untuk memenuhi P. Jadi syaratnya kita tulis Q. Syaratnya ada 4. A, B, C, dan D. Ini kita anggap sebagai A. Ini kita anggap sebagai B. Ini kita anggap sebagai C. Dan ini adalah D. Nah, kita lihat. Jika negara X sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Oke, berarti A-nya terjadi ya. Kemudian memiliki angka pengangguran kecil, berarti B-nya juga terjadi. Kemudian sedangkan nilai ekspornya masih rendah, berarti kalau di sini bilang tingginya nilai ekspor. Kalau rendah berarti negasi C atau C-nya tidak terjadi. Nah, kemudian setelah itu serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kalau di sini di negara X kualitas pendidikan dan kesehatannya belum memadai. Ini ya. Jadi dia negasi D. Jadi atau pernyataan D salah. Kemudian dia menggunakan apa? Dia menggunakan konjungsi. Kata serta. Kata serta itu adalah konjungsi. Nah, syarat konjungsi adalah semua pernyataan harus benar, maka pernyataan tersebut dikatakan semua syarat harus terpenuhi, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan benar. Nah, ini kalau kita lihat karena dia menggunakan kata dan di sini, yang terpenuhi ada 2, yang tidak terpenuhi ada 2. Sehingga karena ada yang tidak terpenuhi, maka pernyataannya adalah negasi. Kenapa negasi? Karena tadi
Kalau dia pakai kata dan atau dia pakai konjungsi, berarti dia harus terpenuhi semua. Kalau ada yang salah, berarti kita anggap dia salah. Sehingga kui-nya, pernyataan kui-nya itu adalah negasi. Berarti kita dapat P maka kui negasi kui. Kesimpulannya adalah negasi P. P tadi apa? Sudah menjadi negara maju. Karena dia negasi P, berarti belum menjadi negara maju. Berarti jawabannya adalah bravo. Oke, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dilihat kalau nomor 4 ini kita mengerjakannya sama seperti nomor 2 tadi, itu bisa menggunakan logika implikasi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Penyakit hepatitis A saat ini sedang banyak menimpa penduduk kota B. Penularannya didorong oleh kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan air bersih. Menurut ahli, hal ini terjadi saat kota A memasuki musim kemarau, sehingga ketersediaan air bersih sangatlah terbatas. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat pernyataan ahli tersebut? Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah pernyataan memperkuat. Kalau kita lihat pernyataan yang memperkuat, berarti dia akan mendukung dan dia dibahas di dalam teks. A, saat memasuki musim hujan, hanya sedikit penduduk yang terkena penyakit hepatitis A dibanding dengan musim kemarau. Nah, kalau di sini dia bilang saat memasuki musim hujan, hanya sedikit penduduk yang terkena hepatitis A dibanding dengan musim kemarau. Berarti di musim kemaraunya itu lebih banyak. Nah, itu dia sesuai dengan pernyataan tadi. Oke, kita keep dulu A. B, perilaku hidup bersih dan sehat lebih mudah dilakukan ketika memasuki musim kemarau. Kalau dia lebih mudah dilakukan, harusnya ini penyakit hepatitis tidak banyak menimpa. Jadi, ini salah ya. Kemudian C, musim kemarau membuat penduduk kota B sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, di sini yang dibahas adalah fasilitas kesehatan, sedangkan di dalam teks yang dibahas adalah ketersediaan air bersih. Oke, kita lihat lagi delta. Pemerintah banyak membuat wadah-wadah penyimpanan air bersih untuk jangka panjang di kota B. Kalau ini, dia sudah masuk penyelesaiannya, di mana dia sudah lagi membahas tentang penyakitnya, tetapi dia membahas tentang solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini tidak dibahas di dalam teks. Kemudian kesehatan tiap orang adalah faktor penentu penularan hepatitis A. Tentu salah. Kenapa? Karena di dalam teks yang berkaitannya apa? Dengan air bersih, bukan dari faktor kesehatan tiap orang. Jadi jawaban salah. Sehingga jawaban yang paling benar di sini adalah alfa. Saat memasuki musim hujan, hanya sedikit penduduk yang terkena hepatitis A dibandingkan dengan musim kemarau. Oke. Untuk soal ini aman ya, teman-teman. Ini soal-soal yang termasuk soal gampang. Jadi kita hanya perlu teliti untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini adalah soal interpretasi data ya, teman-teman. Jadi, kita lihat soalnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terkait ragam bencana alam yang menimpa Indonesia sepanjang 2022. Setidaknya terdapat 3.494 peristiwa bencana alam di Indonesia sejak awal tahun hingga 29 Desember 2022. Nah, berdasarkan data tersebut, berapa persentase bencana banjir dari total seluruh bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022? Kalau kita lihat di sini ada data banjir. Banjirnya itu 1.506. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah persentase bencana banjir dari total seluruh bencana. Jadi, kalau kita mau cari persentasenya, kita tinggal cari persentase banjir sama dengan angka banjir dibagi dengan total bencana dikali dengan 100%. Nah, kalau banjir, angka banjirnya berapa? Di sini ya, 1.506. Jadi kita tulis 1.506 dibagi dengan total bencana. Total bencana ada di dalam teksnya. 3.494 peristiwa. Jadi kita bagi 3.494 peristiwa dikali dengan 100%.
Nah, ini kalau dibagi kita bisa dapatkan kira-kira 0,43 bla 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 bla. Dikali dengan 100% berarti kita dapatkan 43, bla 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 persen ya. Jadi kita dapatkan 40 kurang lebih 43%. Jadi jawaban yang paling benar adalah berapa ya? Jadi untuk cari ini kita tinggal cari persentase banjir. Banjir dibagi dengan total bencana, kemudian dikali dengan 100%. Oke? Nah, untuk soal ini teman-teman hanya tinggal menggunakan rumusnya ketika teman-teman tahu rumusnya ya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara mencari persentase. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat? A. Sebagian besar kejadian bencana disebabkan oleh kondisi meteorologis. Nah, kalau di dalam teks itu tidak ada dibahas tentang kondisi meteorologis ya, teman-teman. Jadi, alfa salah. Kemudian B. Tanah longsor menjadi bencana terbanyak ketiga sepanjang 2022. Nah, kalau kita lihat ini kan sepanjang 2022 ya. Kemudian yang pertama itu adalah banjir menempati urutan pertama. Yang kedua adalah cuaca ekstrim. Dan yang ketiga adalah tanah longsor. Nah, jadi kita bisa keep dulu untuk jawaban Bravo. Kenapa? Karena dia sesuai dengan apa yang diketahui di dalam grafiknya. Kemudian kita lihat untuk C, banjir dan tanah longsor memiliki kejadian bencana yang sama banyaknya. Nah, kalau banjir itu 1506 teman-teman, sedangkan longsor itu 633. Kalau kita lihat ini bisa 2 kali lipat dari tanah longsor ya. Banjir itu bisa 2 kali lipat dari tanah longsor, sehingga pernyataan C itu salah. Kemudian kita lihat B, delta, sebanyak 28 bencana gempa bumi banyak memakan korban jiwa. Kalau di dalam grafik yang disajikan adalah jumlah bencananya, tidak ada disajikan data mengenai korban jiwa, sehingga delta ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang korban jiwanya berapa saja. Oke, lanjut untuk E, kejadian bencana tanah longsor masih lebih banyak dibanding dengan banjir. Nah, tanah longsor 633, banjir 1506. Jadi yang lebih banyak adalah banjir. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Tanah longsor menjadi bencana terbanyak ketiga sepanjang tahun 2022. Oke. Untuk soal ini, teman-teman harus bisa membaca grafik ya. Lagi-lagi grafik itu sangat penting karena grafik itu sangat membantu, baik itu grafik, diagram, itu akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal subtes penalaran umum. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, komposisi warna putih dan biru untuk cat tembok sebuah rumah adalah 4:7. Jika 11 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 35 meter kuadrat, volume cat biru yang dibutuhkan untuk mewarnai tembok seluas 350 meter kuadrat adalah, jadi untuk soal seperti ini, kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah perbandingan putih dibanding dengan biru. Nah, ini perbandingan putih dibanding dengan biru ya. Nah, untuk putihnya itu sendiri ada 4, kemudian birunya ada 7. Jadi, 4:7. Jika 11 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 35 meter kuadrat, jadi untuk 11 liter sama dengan 35 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa cat biru yang dibutuhkan untuk mewarnai tembok seluas 350 meter kuadrat. Nah, untuk itu kita bisa cari birunya dulu. Biru sama dengan 7 per perbandingan biru. 7 didapatkan dari perbandingan biru. Kemudian 4 plus 7 total dari perbandingan dikali dengan jumlah liter yang digunakan, jumlah cat yang digunakan 11 liter sama dengan ini 4 tambah 7 11, sehingga 4 ini bisa dicoret dapat 1, kemudian ini 7 liter. Jadi untuk 35 meter kuadrat itu digunakan sebanyak 7 liter cat biru. Yang ditanyakan adalah gimana kalau misal 350 meter kuadrat. Nah, yang ditanyakan 350 meter kuadrat, jadi tinggal dibagi 350 dibagi dengan 35 meter kuadrat,
Itu kita dapatkan 10 dikali dengan jumlah birunya berapa? 7. 10 kali 7 sama dengan 70 liter. Oke, jadi jawaban yang paling benar di sini adalah error ya. Oke, jadi untuk soal-soal perbandingan teman-teman hanya perlu terbiasa mengerjakannya sehingga bisa menghitung dengan cepat ya kalau untuk soal perbandingan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Asia dikenal dengan keberagaman kuliner yang sangat kaya dengan Asia dikenal dengan keberagaman kuliner yang sangat kaya dan beragam. Setiap negara di kawasan Asia memiliki kebudayaan makanan yang unik, menggunakan bahan-bahan lokal dan rempah-rempah khas. Kemudian, nasi dan mie merupakan pilar utama makanan di Asia. Nasi menjadi bahan pokok di banyak negara Asia Timur dan Tenggara. Sementara mie digunakan dalam berbagai hidangan di Asia Timur dan Selatan. Makanan di Asia terkadang seringkali kaya akan rempah-rempah seperti kunyit, ketumbar, jahe, bawang putih, dan cabai. Penggunaan rempah-rempah ini memberikan rasa dan aroma khas pada hidangan. Manakah dua simpulan yang didukung oleh bacaan tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah dua simpulan yang mendukung bacaan. Kalau kita lihat di sini, kita langsung lihat dari opsi saja ya teman-teman. A, makanan yang kaya akan rempah-rempah hanya berada di Asia Timur dan Selatan. Dia bilang hanya berada ya. Sedangkan kalau di dalam teks itu tidak ada kata-kata bahwa ini hanya berada di Asia Timur dan Selatan. Tapi dia bilangnya pilar utama di Asia dan menjadi bahan pokok di banyak negara Asia Timur dan Tenggara. Kemudian kita lihat B. Dia bilang di B, nasi dan mie menjadi makanan sehari-hari yang sering dikonsumsi oleh Asia, oleh orang Asia. Kalau di sini dia bilangnya nasi menjadi bahan pokok. Nah, kalau bahan pokok berarti dia harusnya lebih sering dikonsumsi ya. Jadi kita keep dulu B. Kemudian C, sebagian dari penduduk di Asia tidak menyukai aroma khas rempah-rempah. Kalau memang dia tidak menyukai aroma khas rempah-rempah, maka mereka tidak akan menggunakan makanan yang kaya akan rempah-rempah. Jadi ini tidak didukung ya teman-teman. Jadi C salah. Kemudian D, hidangan nasi lebih banyak ditemukan di negara Asia Tenggara daripada Asia Selatan. Kalau dia bilang hidangan nasi lebih banyak ditemukan di Asia Tenggara daripada Asia Selatan, itu sebenarnya bisa ya. Kenapa? Karena di sini dia bilang Asia Timur dan Asia Tenggara itu dia menggunakan nasi, sedangkan untuk di Asia Selatan itu dia gunakan mie. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa keep juga delta karena dia sesuai dengan apa yang ada dalam teks. Kemudian semua orang di Asia pasti menyukai nasi dan mie. Nah, ada kata-kata pasti ya teman-teman. Untuk kata-kata pasti itu sendiri tidak bisa digunakan kalau misalnya kita mempertanyakan kata yang didukung. Jadi kita jawabnya yang paling gampang dan paling terlihat saja itu ada di Bravo dan Delta. Berarti jawaban yang benar itu ada dua simpulan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah dua simpulan. Jadi jawabannya bisa Bravo dan Delta ya teman-teman. Oke, itu untuk nomor 9. Nah, mari kita lihat nomor berikutnya. Nomor 10. Jumlah pengunjung wisata A selama 7 hari berturut-turut adalah 521, 524, 529, dan seterusnya. Sementara itu, jumlah pengunjung wisata B dalam 5 hari yang sama adalah 105, 107, 108, 111, dan seterusnya, dan hingga 114 orang. Jika tren tersebut bersifat konstan, berapa orang pengunjung wisata A dan B pada hari ke-8? Untuk wisata A kita bisa lihat di sini ya. Untuk wisata A itu ada, kemudian B itu A itu ada 521, 524, kemudian 529, 532, 537, 540, 545. Kemudian untuk B itu ada 105, 107, 108, 1110, 111, 113, 114.
Nah, kalau kita lihat di sini berarti karena dia bilang konstan, berarti kita bisa cari polanya. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai pola bilangan atau deret ya. Kita lihat di sini dia itu 21 ke 24 itu dia plus 3 ya. Kemudian 24 ke 25 plus 5. Kemudian lanjut plus 3 plus 5 plus 3 plus 5. Berarti selanjutnya adalah plus 3. 545 ditambah 3 sama dengan 548. Kemudian kita lihat lagi yang B-nya 105 ini plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. Selanjutnya berarti plus 2. Jadi 116. Yang ditanyakan adalah hari ke-8. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hari ke-8 itu kita dapat sebanyak 548 untuk wisata A dan 116 untuk wisata B. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah Charlie. Oke? Nah, untuk soal-soal yang kayak gini itu teman-teman sebenarnya hanya perlu menentukan pola bilangannya bagaimana. Jadi mencari pola bilangan itu tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman bisa menemukan kalau misalnya dia 21 dengan 24, berarti dia akan naik. Kalau dia naik berarti antara 2 dia dikali atau dia ditambah. Kalau dia dikali berarti selisihnya akan jauh lebih besar. Kalau dia ditambah berarti selisihnya lebih kecil. Nah, ini karena dia lebih kecil berarti kita pakainya ditambah. Oke? Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, nomor 11. Bilangan yang paling mendekati hasil pengurangan 675 kurang 88. Jadi kita lihat pengurangannya 6,75 dikurang 88 itu teman-teman bisa kerja pakai dua cara. Bisa didesimalkan semua terlebih dahulu atau diubah jadi pecahan juga tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih menggunakan untuk desimal ya. Kalau saya gunakan desimal berarti kita dapat 6,75 dikurang dengan 88% itu sama dengan 0,88. Berarti kita sisa kurang 0,88 dikurang dengan 75 dapat 7. Ini 7, kemudian 5,87. Nah, yang diketahui adalah 5,87 ya. Jadi hasil pengurangannya adalah 5,87. Sekarang yang perlu kita cari apa? Yang perlu kita cari sesuaikan dengan opsi. Kalau misalnya dia adalah pecahan istimewa, teman-teman, pecahan campuran, teman-teman, dia ada di bagian depan. Kalau yang di bagian depan itu berarti kita anggap dia adalah angka di depan koma. Jadi 4, seperempat berarti dapat 25. Berarti pecahan desimalnya akan membentuk seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita cari yang 5 koma, yang mendekati dari 5 koma. Yang mendekati dari 5 koma kita lihat ada Charlie dengan delta. Nah, kalau untuk Charlie dengan delta kita sisa 5,3/4. 30 dibagi 4 dapat 0,7 ya. Kemudian 4/5. 4/5 dapat 40 dibagi 5 0,8. 5,8. Berarti yang paling mendekati apa? Yang paling mendekati adalah delta. 4/5 karena dia 5,87, di sini 5,87 dan di sini adalah 5,8. Jadi yang paling mendekati adalah delta ya. Oke. Ini sebenarnya soal hitung cepat ya, teman-teman. Jadi bergantung dari bagaimana teman-teman bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menghitung. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Harga sofa bekas 20% lebih rendah daripada harga sofa baru. Jika harga sofa bekas adalah 1.600.000, berapakah harga sofa baru? Berarti kita lihat di sini, karena harga sofa bekas itu 20% lebih rendah daripada harga sofa baru, berarti kita lihat 20% sofa bekas sama dengan 100 dikurang 20 sofa baru. Nah, kalau kita dapatkan 20% sofa bekas ini kan harganya adalah 1.600.000. Kemudian
100 dikurang 20 itu adalah 80%. Ini pakai persen ya. Sofa baru. Sehingga sofa baru sama dengan 1.600.000 dibagi dengan 80%, desimalnya sama dengan 0,8. 1.600.000 dibagi dengan 0,8 dapat 2 juta. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke, untuk soal-soal ini kan soal-soal persentase. Yang ditanyakan adalah sofa baru, sementara yang diketahui adalah sofa bekas. Jadi teman-teman bisa gunakan rumus yang sama untuk mempercepat perhitungan ya. Jadi itu untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, perbandingan bahan baku dalam produksi sampo antara air, lidah buaya, dan aroma adalah 15:7:3. Jika jumlah lidah buaya dan aroma yang digunakan adalah 30 liter, berapa total volume sampo yang dihasilkan? Nah, kalau yang ditanyakan di sini adalah volume sampo. Volume sampo kita simbolkan saja volume sampo dengan X ya. Jadi volume sampo sama dengan X. Nah, untuk mendapatkan X ini kita bisa pakai rumus dari perbandingan. Nah, yang diketahui adalah jumlah lidah buaya dan aroma. Karena yang diketahui jumlah lidah buaya dan aroma, berarti kita pakai lidah buaya plus aroma sama dengan, nah, di sini yang diketahui perbandingan dari lidah buayanya itu adalah kita tulis dulu 15:7:3. 15 itu adalah perbandingan air, kemudian lidah buayanya 7, kemudian aromanya 3. Nah, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan dari lidah buaya plus aroma. Kalau lidah buaya kan 7 plus 3 dibagi dengan 15 plus 7 plus 3 dikali dengan X. Nah, lidah buaya plus aroma ini kan diketahui dia adalah 30 liter. Jadi kita pakai 30 liter sama dengan 7 plus 3 sama dengan 10. Kemudian 15 plus 10 itu 25. X. Atau kita cari X, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan 30, ini dikali silang, jadi 30 dikali 25 dibagi dengan 10. Ini kan bisa dicoret, jadi dapat 3. Berarti 3 dikali dengan 25 itu dapat 75. Oke, berarti jawaban yang paling benar adalah 75 liter untuk total volume sampo yang dihasilkan. Jadi total volume sampo yang dihasilkan adalah 75 liter. Nah, kalau yang ditanyakan adalah total volume dari airnya. Jadi kita lihat kalau air itu kan 15. Jadi kita bisa pakai 15/25 dikali dengan 75 sama dengan, ini bisa dicoret, kita dapat 25 itu dapat, ini dapat 3. Jadi 15 dikali 3 dapat 45 liter. Oke? Atau bisa juga pakai, karena yang diketahui adalah lidah buayanya dan kita sudah tahu jumlah keseluruhannya, berarti kita tinggal pakai 75 dikurang dengan 30 liter. Ini 30 liter adalah lidah buaya dan aroma, sama dengan 45 liter. Hasilnya akan tetap sama ya teman-teman. Oke, itu untuk nomor 13. Perbandingan seperti biasa, perbandingan itu pasti akan muncul mungkin 1 atau 2 nomor di dalam 30 nomor itu. Jadi teman-teman harus bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14. Gaji seorang manajer di sebuah perusahaan 60% lebih tinggi daripada gaji seorang staf. Jika gaji seorang staf adalah 5 juta, berapakah gaji seorang manajer? Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah gaji manajernya. Karena gaji manajer, dia bilang di sini gaji manajer itu sama dengan 60% lebih tinggi. Kalau dia bilang 60% lebih tinggi, berarti 100% ditambah dengan 60% dikali dengan
gaji staf. Nah, berarti kita dapat 1,6. 100 tambah 60 itu sama dengan 1,6 ya. 1,6 dikali dengan gaji staf adalah 5 juta. Berarti kita dapat 1,6 dikali 5 0,4 0,3 5 kali 1 8, berarti 8 juta. Berarti yang ditanyakan adalah gaji seorang manajernya, berarti gaji manajer itu adalah 8 juta. Jadi teman-teman bisa pakai simulasi dari asumsi bahwa ketika gaji manajer itu dia lebih besar atau lebih tinggi, berarti kita tambahkan 100% ditambah dengan 60%. Kalau dia bilang lebih tinggi 20%, berarti ditambah 20%. Kalau dia bilang lebih tinggi 40%, ya ditambah 40%. Kemudian dikali dengan gaji stafnya. Gaji seorang stafnya adalah 5 juta, sehingga kita dapatkan 1,6 dikali dengan 1,6, 100 ditambah 60 dibagi 100, dapat 1,6 dikali dengan 5 juta, dapat 8 juta. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah alfa ya. Bravo. Opsinya sama, jadi ini bravo ya, kita anggapnya bravo saja. Oke, untuk nomor 14 itu saja. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, campuran kopi, gula, dan susu digunakan dalam pembuatan minuman kafetaria dengan perbandingan 3 banding 5 banding 4. Jika berat kopi dalam campuran tersebut adalah 45 gram, berapa berat minuman kafetaria yang dihasilkan? Nah, yang ditanyakan lagi-lagi di sini adalah berat minuman kafetaria atau berat keseluruhan. Untuk mencari berat keseluruhan sama seperti nomor sebelumnya, teman-teman, kita lihat perbandingannya kopi banding gula banding susu itu dapat 3 banding 5 banding 4. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah berat kopi. Berarti kita bisa pakai perbandingan dari kopinya. Nah, kalau perbandingan dari kopinya kita lihat kopi sama dengan perbandingan kopi dibagi dengan total perbandingan dikali dengan X. X itu apa? X adalah minuman. Total minuman. Atau berat minuman. Oke, itu sama saja. Nah, kopinya kita dapat berapa? Kopinya tadi ada dalam teksnya 45 gram. Jadi kita masukkan 45 gram sama dengan perbandingan kopi. Perbandingan kopi itu adalah 3 dibagi dengan total perbandingan 3 tambah 5 tambah 4 dikali dengan total minuman. Total minuman kita dapat X. Berarti kita dapat X sama dengan, ini bisa dikali, jadi 45 dikali 3 tambah 5 8, 8 tambah 4 12, 12 dibagi dengan 3. Nah, ini bisa dicoret atau ini bisa juga dicoret 45 kali 4, atau teman-teman mau 15 kali 12 juga sama saja. Kita coba ini saja dicoret 13 dikali dengan 13, ini kita hapus, ini 45. Berarti kita dapat 12 dibagi 3 dapat 4. Berarti 45 dikali 4. 45 dikali 2 itu sama dengan 90. Dikali 4 berarti sama dengan 180 gram. Oke, nah itu untuk X-nya ketika yang ditanyakan adalah total minuman. Jadi total minuman keseluruhan adalah 180 gram. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan itu adalah misal yang ditanyakan adalah gula yang digunakan. Berarti kalau yang ditanyakan gula yang digunakan, berarti kita sisa pakai gula sama dengan perbandingan gula. Perbandingan gula 3 itu kopi, 5 gula, dan 4 susu. Berarti 5 dibagi 3 tambah 5 tambah 4 dikali dengan, karena kita sudah dapatkan total perbandingannya, karena kita sudah dapatkan total berat minuman kafetarianya itu 180. Berarti kita dapatnya 5 per 12 dikali dengan 180.
Ini bisa dapat 12 dapat 6, ini dapat bagi 2 dapat 9. Kemudian ini hasilnya akan dapat koma ya. 5 kali 9 45 dibagi 6. 6 kali 6 kali 6 36 kali 9 54. 6 kali 7 6 kali 6 kali 7 7,5. Jadi dapatnya adalah 75. Oke, nah itu untuk 15 soal ini. Jadi teman-teman silahkan pelajari lebih lanjut lagi mengenai subtes penalaran umum ini. Mungkin itu saja dari saya di hari ini dari subtes penalaran umum bersama saya Kak Aisyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.